السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمال كمالك وعدد كماله. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسير سير سير وعصير بجاه البشير النظير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسمع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل فضلك وانصر علينا من وجائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama yang kami hormati dan kami cintai guru kita bersama Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi segalanya untuk membimbing kita selalu ke jalan yang Allah ridai. Dan kami hormati dan kami cintai guru kita Muallim Sanusi, Bapak Ustadz Abdul Rahim, Bapak Ustadz Haji Dadang Mukhtar Hadi, para alim ulama, para asatiz, para hujjaj, dan para ketua-ketua RW, ketua RT, para ketua-ketua DKM, ketua-ketua majelis taklim, para umarah sekalian, para jamaah yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi talabul ilm. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian umatnya, insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah nasibkan kita untuk datang berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beribadah di Baitullah, dan baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghemat waktu saya tidak panjang kalam, marilah kita buka acara kita ini, ta'lim kita ini dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan ta'lim kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah guru-gurunya yang membimbing, istiqomah semua jamaah yang hadir sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak keturunan kita semua dijadikan keturunan yang saleh dan salihah.
Apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang baik, yang gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Rahmat. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Saudara-saudara yang sama-sama kita hormati guru kita bersama selalu ketua DKM Nusratul Iman yang saya hormati guru kita bersama Al-Habib Nasiruddin Abdul Wahab. Alhamdulillah sudah berada di tengah dan Allahul Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa sunub lahu ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلمائه الكرام شيعوا إلى الروح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من ومن شر النفاثات حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نهي عليها الأمر وعلى الرسول إن شاء الله من الآتين برحمة الله والكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita ikuti bersama pembacaan hadiah ahli kubur. Mudah-mudahan ahli kubur kita
selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan apa hajat niat kita yang mendoakan, semoga Allah ijabah, Allah kabulkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan salawat dustur yang akan dibacakan oleh Ustaz Bakhrul Raji. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim. وزن وأدم وأنعم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك ولا زين عقبالك وأشرف عبادك واسعة الرعب والنجم والإمام طيبة والأرام والترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا Allahumma salli wa sallim alaihi. زمر شرميا ورضي الله تبارك وتعالى عن المهر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدي الحسن ثم سيدي الحسين
وعن بقية الصحابة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع ni wadani azatayadi watalami ya urailal judi سلام عليك يا ربي ni wala raji azatayaji watalami ya wal karami jirano min al harami haramil ihsani wal ihsani lahu jirami sakanu wa min khawfin aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al syani wa daraji azda yaji rabbal alamin ya wailal اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kenapa Ki? Kenapa tadi? Oh. Alhamdulillah dan terima kasih atas dipimpinnya pembacaan salat dustur. Mudah-mudahan berkahnya kita membacakan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Marilah kita ikuti bersama pembacaan kitab atau kajian kitab Nasaihul Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab.
Kepadanya kami persilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wallah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-fahda ila hadratil habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Sumajamil arwahi awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa a'immatir rasyidin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadatina safiyatil muhaqqiqin أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى خصوصا بالخصوص صاحب المعلف نصاح العباد للعالم العلامة الشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي البنتني على شرح بيان لفظ منها بهة على الاستمداد اليوم الميعاد للعالم العلامة الشيخ الحفيد شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الأسقلاني الشافعي أن الله يعلي درجاتهما في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabb yang Maha Ghafur yang telah mengumpulkan pada pagi hari ini dalam satu tempat, satu masjid, satu musala yang tidak lain tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah turunkan rahmat, taufik, hidayah. Allah bimbing kita semua ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhai dunia wal akhirah ya Rabb. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam taatilah wa taati Rasul. Sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami, Indonesia tercinta ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai
negeri kami Indonesia, hancurkan mereka semua ya Rabb, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rabb, berikan kekalahan kerugian kepada mereka semua, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka, adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuduh, saling menuding satu sama yang lainnya. Rahman ya Rahim ya Karim, nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafun salihin. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin, jamaah suka yang dimuliakan oleh Allah, wa bil khusus sahibul habib yaitu al-mukarram Muallim Sanusi, mudah-mudahan berkah Allah SWT, guru kita Mukarram Kiai Haji Dadang, begitu juga guru kita Ustaz Raja Muhammad Asmad, Ustaz Mudzan, Ustaz Raizul, begitu juga MC kita Ustaz Haji saya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ustaz Abdul Rahim, ketua suka, dan para asatiz, para tokoh masyarakat, para ketua DKM dan musala yang al-fakir hormati, mudah-mudahan semuanya mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasuhil Ibad halaman 10. Ada baris di paling bawah, qila li Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi darain, amin. Ditanya Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pernah ditanya Pak sama sahabatnya, sama umatnya, sama orang ditanya, ya Nabi Allah Ibrahim, li ayyi syai'in fakhadhakallahu khalila. Ya Nabi Allah Ibrahim, kenapa Allah menjadikan engkau sebagai kekasih? Apa sebabnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu kekasihnya. Enggak mungkin Allah menjadikan kekasih kepada seseorang tanpa ada sebab. Pasti ada sebabnya. Kenapa Allah jadikan engkau kekasih? Khalil. Kenapa jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka berkata Nabi Ibrahim, bisalasatil asya, aku dijadikan kekasih oleh Allah dengan sebabiah 3 perkara. 3 perkara ini apabila dikerjakan akan menjadi kekasih Allah. Jangankan 3, ada 1 amal kita yang diterima oleh Allah, maka kita akan dijadikan oleh Allah kekasihnya. Apalagi 3. Mudah-mudahan 3 kita bisa ngikutin nih. Ya. Yang pertama, ikhtartu amarallahu ta'ala ala amri ghairih. Yang pertama, aku sangat mengutamakan, melebih utamakan perintah Allah daripada perintah yang lain. Aku lebih mengutamakan hukum-hukum Allah daripada hukum-hukum yang lain. Aku lebih mengutamakan undang-undang Allah daripada undang-undang yang lain. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim sangat taat dan patuh daripada aturan siapapun. Walaupun Nabi Allah Ibrahim hidup di bawah naungan kerajaan Namrud, ya, karena Namrud tidak beriman kepada Allah, undang-undangnya nggak pernah diikutin. Nggak mau Nabi Ibrahim takut. Selama undang-undang itu tidak bersentuhan, tidak berlawanan dengan perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak akan mau mengikuti. Karena perintah Allah, siapa orang yang mengikuti perintah Allah pasti akan mulia. Siapa orang yang mengikuti perintah Allah, tunduk dan patuh atas perintah Allah, pasti akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Siapa orang yang membelakangi perintah Allah, mendahulukan perintah manusia, maka dia akan hina. Maka perintah Allah yang diutamakan. Karena kita mau balik kepada Allah. Kalau kita nanti ikutin undang-undang atau hukum-hukum selain daripada Allah, nanti di sana ditanyanya gimana tanggung jawabnya.
Yang bisa selamat kalau kita nurut sama Allah. Kalau kita nurut sama manusia, selamat gak? Kalau manusia itu mengajarkan kagak benar, ya, undang-undangnya atau hukumnya kagak benar, kita ikuti belangsa. Selama hukum-hukum Allah, jalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim sampai dibakar oleh Raja Namrud karena tidak mau tunduk sama Raja Namrud di dalam kufurannya, di dalam kekufuran. Maka itulah yang menjadikan sebabia Allah cinta sama Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim siap untuk dibakar, siap Nabi Ibrahim, nggak takut lihat api sudah besar. Nabi Ibrahim tetap mau dilemparin, tetap Nabi Ibrahim, Allah Tuhan kami, kau bukan Tuhan ya Namrud. Aku tunduk sama Allah, aku tidak tunduk sama engkau. Ngapain tunduk sama makhluk yang lemah, sementara Allah yang maha gagah ada. Ya. Kalau selama kita hidup taat sama Allah, Allah akan nurut, Allah akan nolong kita. In tansurullah yansur. Pasti orang yang membela agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah, pasti dalam kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa maha tamantu bima tawakkalallahu li. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, aku nggak punya rasa ragu, aku nggak punya rasa bimbang di dalam perkara yang sudah ditanggung jawab oleh Allah. Apa? Rezeki. Allah telah tanggung jawab rezeki. Nabi Ibrahim kagak mikirin, ngapain mikirin rezeki? Rezeki udah ditanggung jawab sama Allah. Rezeki anak udah ditanggung jawab, rezeki istri udah ditanggung jawab, rezeki kita sudah ditanggung jawab. Coba nih di depan kita banyak kan rezeki kita? Banyak. Banyak. Contoh tuh, ada yang dari Arab lagi tuh. Iya, ada korma, ya, ada kismis tuh. Belum di rumah belum ada ini. Ada tuh rizki dari Allah, ya. Alhamdulillah Ustaz Asep tuh bawain, Ustaz Haji Asep nih. Masya Allah, banyak kita yang dapat tuh. Masya Allah, rizki. Semalam mimpi nggak makan kismis sama korma? Ya kan? Ya Alhamdulillah kita dapat. Ini rizki dari Allah, ya. Kata Nabi Ibrahim, aku nggak ragu-ragu lagi kalau perkara yang sudah ditanggung jawab sama Allah, aku yakin. Nah ini nih keyakinan kita nih, sampai nggak ke situ? Ya, kita yakin rezeki kita ditanggung jawab sama Allah. Yakin, pasti yakin. Tapi terkadang, kalau lagi pas turun, ya Allah, usaha lagi merosot. Ya Allah, kok gini amat? Padahal kita yakin katanya Allah yang tanggung jawab. Maupun rezeki kita hari ini dapat banyak, dapat sedikit, nggak dapat, itu semua sudah diatur oleh Allah. Wa kullu dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk, bukan manusia aja, makhluk yang ada di bumi, yang jalan, yang merayap, yang jelata, yang ngesot, yang bagaimanapun, yang terbang, yang di air, yang di dalam bumi, rizkinya telah Allah tanggung jawabkan. Allah tanggung jawab, tenang, asal kita punya yakin. Ada satu kisah Nabi Sulaiman, ya, ngomong sama semut. Nih bahasa semut, nih bahasa semut, ya. Ya, tapi bukan makoli bukan. Ya. Ini bahasa semut nih Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lihat semut lagi berbaris, lagi bawa makanan. Ditanya sama Nabi Sulaiman, mut, katanya. Lebih ya Nabi Sulaiman, itu lagi bawa apa? Bawa makanan. Buat apaan? Kami ngumpulin makanan. Nanti kalau datang musim dingin, katanya, kami nggak keluar, kami makan. Itu kamu nih semut, satu semut, ya, dalam setahun bisa ngabisin berapa kilo, berapa gram, berapa ini, kalau korma berapa butir. Semutnya ngomong, ya Nabi Sulaiman, kami satu semut dalam setahun ngabisin 1 butir korma makannya. Ya emang wajar lah, perutnya kecil. Iya, perutnya kecil. Kalau kita korma 7 habis sama kita sendiri. Ini sebut katain begitu. Oh, kata Nabi Sulaiman, ya udah, diambil tuh semut, ditaruh
Mut, ente diam di sini. Anak kasih jangankan baru 1 korma. Berapapun korma anak kasih, anak kaya. Nabi Sulaiman raja, kaya, dia semuanya. Nih ente tinggal, tuh 1 korma, kurang anak tambahin. Ditaruh itu semut, ditutupin. Udah setahun cerita singkatnya. Sama Nabi Sulaiman dibuka, itu korma cuma habis setengah. Ditegur sama Nabi Sulaiman, sebut ente bohongin aneh. Ente bilang setahun makan 1 butir korma ini cuma setengah. Apa ente nggak percaya anak bakal kasih anak kaya? Baru kata 1 korma ente mau berapa kilo, mau berapa ini anak kasih. Kenapa ente nggak habisin? Ente nggak percaya kemana? Kata semut ngomong gini nih, bahasa semutnya enak benar saudara. Ya Nabi Sulaiman, bukan anak nggak percaya sama ente, anak percaya ente kaya, ente mampu ngasih anak. Hari ini ente ngasih anak, jangankan 1 butir korma, ya berapa ribu butir korma pun ente mampu. Cuman anak nggak percaya sama ente, apakah ente hidup masih 1 tahun ke depan? Itu yang anak khawatirkan. Umur ente Allah yang punya. Kekayaannya itu dititipin sama Allah. Hari ini ente kaya, besok kalau mati kaya apa enggak? Bagi gue lagi. Iya. Kalau ente meninggal, coba anak di dalam kotak, katanya saja, bisa mati anak, nggak makan. Nabi Sulaiman gitu, siapa yang menjamin ente hidup sampai 1 tahun ke depan? Nabi Sulaiman bengong, iya ya. Nabi Sulaiman, siapa yang menjamin umur saya sampai 1 tahun depan? Makanya jangan sombong kita ini dengan umur, ya. Umur nggak tua, nggak muda, ya, nggak sehat, nggak sakit, nggak kaya, nggak miskin. Kalau udah waktunya lewat kita, kalau udah waktunya datang. Nabi Sulaiman diam, iya. Itu kata semut. Yang anak pikirkan bukan ente mau ngasih anak, tahu ente kaya bisa ngasih anak. Cuman untuk hidup ente sampai 1 tahun depan, anak dikurung di sini nunggu 1 tahun. Ente masih hidup nggak sampai 1 tahun? Itu yang anak pikirin. Iya katanya. Makanya ente jangan suka menjamin orang. Tenang, tenang. Selama ada saya tenang. Emang itu selamanya hidup? Iya kan? Awas, kita nggak tahu nih umur. Umur kita nggak tahu. Siapa yang jamin umur kita sampai besok? Jangankan 1 tahun, ntar sore kita nggak tahu. Pulang dari sini nggak tahu. Ya, Masya Allah Pak. Umur namanya umur. Ya. Maka kata semut itu ya Nabi Sulaiman. Makanya anak ngambil setengah. Biasanya anak makan pagi sore, sekarang makannya pagi aja sore enggak. Gitu. Anak ngurang-ngurangin, anak takut ente mati. Nabi Sulaiman diem dah. Tuh. Bengong. Itu lihat ini ilmu. 1 ilmu tauhid yang diajarkan kepada kita dari semut. Kedua, mengingatkan kita bahwa umur itu rahasia Allah. Kita diingetin bakal mati. Iya ya, kita bakal mati. Kata semut, ingat, kita bakal balik kepada Allah. Kita bakal mati. Ntar kalau udah mati kita bawa apaan? Ya, kalau kita mati bagaimana? Makanya ya Allah, ingat semuanya bakal balik kepada Allah. Diingetin tuh. Yang ketiga, tawadhu'nya Nabi Sulaiman. Walaupun nasihat dari semut dia terima. Nasihat dari binatang dia terima. Kan kalau kita pikir, apa sih binatang, semut? Masa nasihatin Nabi, Rasul, Raja? Tapi nggak demikian. Karena hatinya bersih walaupun seorang raja, Nabi Sulaiman. Kaya raya, Nabi juga, Rasul juga. Sadar Nabi Sulaiman dinasihatin sama semut. Kalau kita, coba kita pikir, nasihatin, ya anak kemarin sore nasihatin gue, gitu, ya kan? Masya Allah, hati-hati. Kita diajarkan sama Nabi Sulaiman agar kita nerima nasihat dari siapapun. Ya, yang ketiga, yang terakhir, wa ma taghadaitu, ya, wa ma asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'al dhaifi. Aku tidak senang kalau makan sore hari dan makan pada pagi hari kecuali dengan tamu. Kecuali dengan tamu. Inilah hebat. Nabi Ibrahim tuh tiap hari kalau makan sendiri nggak mau. Panggilin tetangga. Makan, sini.
Diundang tetangga tiap hari, mau pagi mau sore tiap hari diundangin. Nggak bisa makan kalau sendiri. Pasti undang, ayo makan biar masak biar banyak, panggilin. Sini orang udah pada tahu. Yang lewat, mampir. Suruh masuk. Yang ada di depan, ayo masuk. Makan jamaah. Apa adanya makan. Kan kalau kita beda. Kita lagi makan, ada tamu lari ke belakang. Tamu nggak ada pikiran, kita lagi makan dia datang. Beda kalau kita. Agak ada pikiran. Nggak ada pikiran. Di waktu jam makan dia datang lagi. Iya, kalau tamu datang waktu jam makan, kita lagi makan, ajakin. Gitu. Iya, tawarin makan. Orang ini tunjuk. Ini waktu jam makan tamu datang, sudah nunggu depan. Bapak lagi makan dulu. Astagfirullah. Tuh tamu bengong, ya Allah dia makan. Hilang berkahnya tuh. Pakai dibilang bapak lagi makan dulu, kita suruh tunggu. Udah keluar kembali. Nah, ada apa dulu apa nih? Ya Allah, ajakin makan. Tuh Nabi Ibrahim kayak begitu. Jadi nggak pernah Nabi Ibrahim makan di sore hari atau di pagi hari kecuali ada tamu yang nemenin makannya. Panggil tamu, diundang. Kalau kita tamu yang udah ada, nggak diajak makan. Suruh tunggu. Harusnya kita ajak makan mereka semua. Tamu datang jauh-jauh, apa yang ada kita sugin makannya. Kalau kita diaman, diterim. Pak, kalau kita nih datang tamu nggak diundang, nih nggak ngasih kabar, itu makan apa adanya. Tapi kalau tamu kita undang, besok makan di rumah saya ya, saya tunggu jam sekian. Misalnya berapa orang? 5, itu makanan penuh. Dibilang 5 nih kita datang, makan untuk 5 orang, Masya Allah pakai makan untuk 20 orang. Makan itu. Saya pernah diundang sama Habib Umar, makan saya berlima. Makan, kita, Masya Allah, itu nasi 1 nampan munjung. Udah kayak munjung, udah kayak gunung gitu. Ayam 2 ekor. 1 nampan 2 ekor. Paha kambing 1. Udah makanan itu. Terus disiapin lagi nasi buat nambahnya. Wah, kita bilang, Masya Allah. Pada saat itu kita datang, janjinya 5 jadi ber-6. Nggak jadi makan, harus masak dulu 1 lagi buat yang 1. Udah itu aja udah cukup. Nggak bisa, ini buat sendiri. Allah, kita makan udah ngap-ngap. Untung saya datang sama anak muda. Dia bilang, ente yang ngabisin. Kita orang tua nggak dah. Makanan kita sedikit, kita habisin. Oh iya. Kagak, udah nggak ada yang berkat. Ya habisnya kalau sisa juga, ente makan, habisin. Aduh, biar katanya kenyang kita makan ente anak muda. Kita jajalin dia. Makan kita nggak kuat deh makan. Kayak begitu Pak. Itu. Tapi kalau kita nggak datang, nggak pakai bilang dulu, apa adanya udah. Apa adanya segini. Inilah kemampuan kami. Nggak diada-adakan apa adanya. Tapi kalau kita janji diadakan semua makanan, buah-buahan korma yang ini macam-macam buahnya ada, subhanallah, menyambut tamu kayak begitu ya. Nah ini jadi sifat Nabi Allah Ibrahim. 3. Sama enggak ini kebaikannya dengan kita ngajak makan di rumah makan? Ya sama. Kita enggak dah di rumah. Ya Allah ente datang di rumah kagak masak, udah tenang. Restoran banyak, kita makan. Itu lebih asik kayak begitu. Amalin besok. Kalau nggak undang di grup yuk, anaknya ada rezeki, kita makan yuk, gitu. Di mana kayak makan restoran mana? Yang bagus pulang haji. Iya. Nah lagi. Masya Allah, kayak begitu tuh. Makan. Jadi satu sifat Nabi Allah Ibrahim tidak akan tunduk, tunduknya hanya perintah kepada Allah, tidak akan tunduk dengan perintah siapapun. Selama perintah Allah ya dikerjakan dan ada aturan manusia tapi sama dengan aturan Allah dilaksanakan. Tapi ada aturan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah, dia tinggalkan. Utamakan hukum Allah. Yang kedua, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tidak akan ragu-ragu lagi dengan apa yang telah ditanggungjawabkan oleh Allah. Rizkinya, derajat kita nih Allah yang tanggung jawab. Pengaruh kita jadi ulama, Allah yang tanggung jawab. Ada ulama tanggung pengaruhnya cuma 1 kampung, ada yang sampai beberapa kampung, ada yang 1 kota, ada yang berapa kota, ada yang berapa daerah masuk ke provinsi, ada yang 1 negara, ada yang bahkan dunia. Itu semua kehendak Allah.
Itu udah Allah yang tanggung jawab, nggak usah kita syirik, nggak usah kita bingung. Allah yang tanggung jawab. Makanya kalau udah itu jodoh kita, Allah yang tanggung jawab. Ada yang orang berjodoh dari dulu sampai sekarang satu mulu, nah jadi masalah. Ada yang dua, satu, ya ada yang dua, ada yang tiga, ada yang kagak kawin sama sekali sampai mati. Kesian gitu. Itu semua kehendak Allah. Yang ketiga, sifat Nabi Allah Ibrahim tidak akan makan pagi dan sore kecuali harus dengan kamu. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa ya melaksanakannya, kita bisa mengamalkan. Insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama mutiara ilmu yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Nurzan Arsyad SAG. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was-surur wa du'afa lil muttaqina jazilal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah al-'afuwul ghafur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nala min rabbih ma lam yanalhu muqarrabun wala rasulun mutahharun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzi kanu yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Shadaqallahul 'azim hadratul mukarramin. Wabil khusus yang kita muliakan bersama guru-guru kita, para masyayikh kita, wabil khusus Habibul Mahbub Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala niat hajat baik beliau senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita yang lain, Bapak Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi, kemudian Bapak Muhammad Muhammad Sanusi, Bapak Mualim Muhammad Asmad, Bapak Ustadz Asep Azhari, dan para asatidjah yang lainnya, para guru-guru kami, mohon izin, mohon ridho. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan para guru-guru kita selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Para kedua DKM, Masjid Mushola Sekelurahan Kali Baru, Bapak-bapak haji, tokoh masyarakat, Bapak RW 06, Bapak Haji Jumhari, dan bapak-bapak haji jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, setelah tadi kita mendengarkan curahan ilmu dari guru kita, kita berada di bulan Muharram 1446 Hijriah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Ayat yang tadi telah saya bacakan, Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya sudah tertuliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Namanya pohon anggur. Dari bulan apa, Bang? Itu yang punya orang yang bulan Muharram.
sampai di bulan yang ke-12 yaitu bulan haji, yaitu bulan Zulhijjah. Kira-kira kita lebih hafal bulan Hijriah apa bulan Masehi? Kita orang Islam lebih hafal bulan Hijriah atau bulan Masehi? Insya Allah bulan Masehi, Ustaz. Ada gajiannya. Kenapa? Kalau Masehi kita ingatnya gaji. Tapi kalau bulan Hijriah, terkadang kita tidak mau menghafalkan dan bahkan mungkin kita tidak mau tahu. Padahal itu adalah sebuah kewajiban bagi kita kaum muslim. Yang pertama adalah bulan Muharram, kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat makin hilang baik, yang keempat Rabiul, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Sya'ban, ke-9 Ramadan, ke-10 Lebaran, Syawal, yang ke-11 Zulqa'dah, dan yang ke-12 Zulhijjah. Kita jangan sampai kalah dengan anak kita. Kita sebagai orang tua harusnya lebih tahu terlebih dahulu sebelum kita ngajarin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kemudian yang namanya Muharram terkenal di wilayah kita yang disebut dengan lebaran anak yatim. Terutama di tanggal 10 Muharram. Di dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti yang tadi telah dibahas oleh guru kita, kalau beliau membawa kitab Nasaihud Diniyah, Nasaihul Ibad, mohon maaf. Di dalam kitab Nihayatuz Zain ada keistimewaan di tanggal 10 Muharram. Di antaranya adalah khalaqa fihi Adama dakhala jannah. Di tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam di dalam surga. Dan Allah pun di tanggal 10 Muharram menerima taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salam di dunia. naik ke Zam-Zam Tower. Kemudian di tanggal 10 Muharram lagi Allah selamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari panasnya api yang dibakar oleh Raja Namrud. Bahkan banyak peristiwa-peristiwa yang istimewa yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Maka dari itu ada 12 amalia yang kita dianjurkan oleh baginda Rasul ketika di tanggal 10 Muharram. Apa diantaranya? Diantaranya adalah sholatut tasbih, yaitu sholat tasbih. Kata baginda Rasul, berbicara masalah sholat tasbih atau sholatnya malaikat, kita selaku kaum muslimin kalau bisa setiap hari, kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, bahkan kalau tidak bisa seumur sehidup sekali. Insya Masjidil Haram. udah pernah Pak kita jalan mendoakan sholat tasbih? Udah nanti Insya Allah masuk. Mumpung masih sehat, ya minimal kata Rasulullah dalam sehidup sekali. Boleh siang hari dilaksanakannya, boleh malam hari. Kalau siang hari dilaksanakan 4 rakaat, 1 salam, malam hari 2. Masuk sini. 4 rakaat dibagi 2. 2 rakaat salam, 2 rakaat Fotoin sama dia nih. Sebanyak 4 rakaat tersebut berapa tasbih yang kita baca? Iya. 300 tasbih. Berarti 1 rakaatnya berapa tasbih yang kita baca? 300 bagi 4 75. Ya. Berbicara masalah kaifiatnya, banyak guru-guru kita. Ya, kita tanyakan bagaimana cara kaifiatnya, tata cara salat tasbih. Ya.
Setelah takbiratul ihram, kita baca Fatihah, baca surat pendek yang kita bisa, kemudian kita baca tasbih sebanyak berapa kali? 15. Alhamdulillah. Ada yang jawab langsung 15 kali. Berarti memang sudah melaksanakan sholat tasbih. Yang masih mingkem baik emang belum pernah jalani sholat. Dia live-nya Apa ngantuk? Apa emang belum pernah? dari bawah. Kalau belum pernah, mudah-mudahan Dari kita dikasih 11 naik lagi. mudah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat Yang lantai 22. Amin ya rabbal. Kemudian yang kedua, apalagi sunnah yang dilaksanakan di tanggal 10 Muharram, yaitu as-shaum, Buah hero. puasa sunnah. Ketika misalnya besok 10 Muharram, Saya ke kalau Gua kemarin Hiro, tanggal dianterin 1-nya sama hari dia. Minggu, kalau orang Ciledug ngitung 10 hari, Minggu, miniaturnya nih, di Senin, dalam- Selasa. Di dalam Berarti jam tanggal tower 10-nya ini, hari miniaturnya ini. hari Selasa, ya. Ini gua Tanggal Hiro. 10 Muharram di hari Saya Selasa diajakin. besok, kalau kita bisa, Ini ya, teman kita saya yang dari apa namanya Surabaya. puasa Gua Hiro ini kayak gini. sunnah. Jangan di hari Selasa doang kan. Baik. Kalau bisa Ini digabung pada dengan hari Dari jam Senin, 3 ya. nyampe. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah as-shadaqah, yaitu perbanyak sedekah di tanggal 10 Muharram. Yang keempat, tausiatu alal iyal, yaitu berluas-luas kepada keluarga. Buah hero. Yang tadi guru kita jelaskan, ya, tentang peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan kata Abah sekumpul, ya, kalau di tanggal 10 Muharram kita sebagai suami berluas-luas kepada Misalnya istri, kayak gini, minimal segram-gram acan lah kita beli. Gunung Jibril. Bini sekarang memang begitu, kebanyakan beli sendiri. Malaikat Jibril sebelum Kagak mampu beli segram emas Singgah dulu. buat bini, baju dah tuh online juga dia kan bini. sejarahnya. Sama bahaya. Itu Tetap duitnya mah dari diam dulu. iya, tetap duitnya lah dari laki. gunung gede. Kemudian kagak mampu juga, itu tadi itu yang dulu kita bilang, ya. Masjidil Haram yang baru. Habib tadi bilang Yang dekat Pugat. kita ajak makan Yang betul. arah utara. Hari di tanggal 10 bini jangan Masak, suruh ya, mas, kalau makan begini, jangan suruh masak, beginian. ya. Kita ajak ke tempat-tempat makan yang menurut kita mungkin enak, ya. Dawat ya. Ya menurut kita misalnya warteg enak, ya kita datang ke warteg. Saya disuruhnya. Kita ajak deh tuh, kita layanin keluarga Disuruhnya. kita. Karena itu diantara sunnah yang dilaksanakan di tanggal 10 Muharram, ya, yaitu yang disebut dengan tausiatu alal iyal. Kemudian yang berikutnya apa? Beberapa hari. Di tanggal 10 Muharram wa ziyaratul alimi sholih, yaitu kita berziarah kepada guru-guru kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Cuma jangan lugu, Makan. ya. Pemahaman jangan lugu, kalau kita ziarah ke rumah guru-guru, jangan lugu itu minimal bawa tenteng, Iya. bawa tentengan, rada miring dah kalau nggak ke kanan atau ke kiri. Baik banget. Ustaz, saya mah nggak bawa tentengan, nggak bawa apa. Semalam saya udah transfer, Habib Hasim saya udah transfer 5 juta. Saya datang ke rumah beliau. Hebat nggak? Hebat namanya. Begitu berarti apa? Datang ke rumah guru, nggak lugu. Ini datang ke rumah guru, Beb, minta doanya anak saya begini. Ngasih hadiah kagak. Nggak bakalan kabul. Emang bener, saya ngomong begitu, nggak bakalan kabul. Karena apa? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 12, Ini berapa lama nih? ini firman Allah. Ketika kalian ingin melakukan pembicaraan khusus dengan baginda Rasul, awalilah faqaddimu baina yadayhi shadaqah. Awalilah dengan sedekah. Jadi kalau datang ke rumah guru mah, ya, ini juga yang bagus ini, ya, Bapak Kiai Abdul Rahim, ya, kalau misalnya model kayak begini, misalnya ya, ntar saya pulang diamplopin, bagusnya mah jangan pulangnya, ya, bagusnya jangan pulang. Misalnya kita lagi ngundang guru nih, kita awalilah dengan sedekah. Jadi kalau bisa mengamplopinnya di kalau ada amplopnya, ya, kalau kagak ada ya cari kalau masih buka. Cuma bercanda doangan Ustaz Abdul Rahim. Itu adab. Ya, itu adalah adab, ya. Jadi kalau 12 saya sampaikan kebanyakan. Ya, tadi diantaranya besok nih tanggal 10, kalau kita punya waktu, kita datang ke rumah
ke rumah guru. Untuk apa? Melaksanakan sunnah di tanggal 10 Muharram. Enggak bisa juga ya, kata baginda Rasul, gunting kuku. Kali gunting kuku mah kagak bisa juga. Abong. Ya, bahasanya abong, bahasa orang sini mah enggak mungkin. Singkat aja Ya, ya. gunting kuku termasuk sunnah di tanggal 10 Muharram. Atau pakai celak mata. Di dini kita punya di rumah apa namanya, alis mata tuh, kita pakai tuh, tapi jangan tebel-tebel. Ya, kalau tebel-tebel nanti jadi bencong. Orang laki pakai celak mata ketebelan. Itu kita laksanain sunnah dari baginda Rasulullah SAW di tanggal 10 Muharram. Kalau bisa lagi, mah yang hebat lagi, baca kulhu 1000 kali. Ya, cicil boleh sebenarnya dari tanggal 1 kemarin. Kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, dari 12 amaliyah di tanggal 10 Muharram, minimal 1 atau 2 kita laksanakan. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini, di bulan Hijrah ini, kita semua selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa hijrah, bisa berpindah dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Tahun kemarin kita belum laksanain sholat duha, di tahun sekarang kita bisa sholat duha. Tahun kemarin kita belum haji, tahun ini mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Tahun kemarin belum umroh, tahun sekarang kita mudah-mudahan bisa umroh. Bisa bertambah kebaikan di tahun-tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas mutiara ilmunya yang telah sampaikan oleh guru kita Ustaz Nurjan Arsyad AG. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Mushola Nurul Iman yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Mualim Sanusi. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil khalqi sayyidina maulana Muhammadin nabihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala illa ma'alumtana innaka alimul hakim. Qala sabi wa yusri wa khutatan lisani wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina wa ashabi rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yughfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف الألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدق وبالضاد ضياء وبالطاء ضراء وبالظاء ظفرة
وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآية والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو شهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة وآية العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر مدفه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة بغير حساب وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Karena